siang. Jadi kali ini kita akan memasuki topik baru setelah kemarin kita sudah belajar tentang surat pribadi. Nah, sekarang Miss mau cek dulu ini semuanya udah datang atau belum? Anggun ada? Ada ya. Amanda Astrasia? Ada. Viola? Ada, Miss. Oke. Keisha? Ada. Amanda Lee, oh ini dia. Almeda? Ada. Denis? Ada. Iya, Denis ada. Junia? Junia mana? Perasaan tadi, oh ini dia. Ananda ada, Diki ada, Maya kayaknya belum datang. Ya udah nggak apa-apa. Ya nanti sambil nunggu Maya kita mulai saja apa yang akan kita bahas. Jadi topik kita masih yang dulu identitas dan juga dunia kerja, tapi kita mengawali topik itu dengan surat pribadi. Surat pribadinya kemarin sudah Miss nilai, kalian silakan cek email masing-masing karena Miss sudah return. Jadi bisa kita mulai topik baru sekarang yaitu surat lamaran kerja. Bisa ya. Dan tentunya surat lamaran kerja ini pasti akan kalian buat suatu hari nanti. Jadi ini akan sangat berguna. Ya, saya mulai share dulu. Kita mulai saja. Yang pertama ya topik tadi sudah Miss jelaskan, identitas dan juga dunia kerja. Kemudian subtopiknya yang akan kita bahas dalam topik ini, mulai dari surat pribadi sampai interview itu semua nanti ada kegiatan. Surat pribadi udah lewat dan sekarang kita masuk ke surat lamaran kerja. Tapi sebelumnya kita tujuan pembelajarannya dulu ya yang harus saya jelaskan karena kalian harus tahu di pertemuan kita kali ini kalian harus bisa ngapain. Yang pertama, kalian harus mengetahui unsur-unsur surat lamaran kerja itu apa aja. Setelah kemarin surat pribadi itu simple, sederhana, nggak terlalu banyak unsur ribet. Nah kalau surat lamaran kerja ini karena dia tergolong resmi, walaupun tetap masuk surat pribadi, jadi unsurnya agak banyak. Ini yang harus kalian ketahui. Yang kedua, kalian harus bisa menyusun surat lamaran kerja berdasarkan iklan yang kalian temukan nanti di internet. Sekarang zamannya di internet soalnya udah jarang perusahaan-perusahaan yang mau memanfaatkan koran sebagai penyebar info lowongan kerja. Jadi lebih akurat kita langsung kunjungi websitenya atau kalian bisa cari di akun-akun Instagram Infoloker Bali atau Loker Denpasar. Lanjut, sekarang ada fungsi surat lamaran kerja. Jadi fungsinya ada dua. Yang pertama kalian cermati. Ini untuk memberitahukan perusahaan bahwa kita ingin mengisi posisi yang sedang mereka butuhkan. Jadi mereka itu buka lowongan di iklan, kita baca iklannya dan kita memberitahukan atau bermaksud kita akan mengisi itu. Permisi. Nah, kemudian fungsi yang kedua, kalau ini perusahaannya nggak bikin iklan, kita minta izin tertulis untuk memberitahukan kita, maksud kita sebagai orang yang menawarkan tenaga untuk sebuah posisi. Jadi bedanya fungsi yang pertama ketika perusahaan itu buka lowongan, kita memberitahukan bahwa kita akan ngisi. Sedangkan fungsi yang kedua, kalau memang perusahaan sedang tidak pasang iklan, tidak sedang butuh pegawai baru, kita menawarkan. Siapa tahu karena kita pede dengan CV kita yang beragam pengalaman, kemudian kita juga leadership-nya bagus, pernah punya pengalaman di 2 tempat kerja, ya kita tawarkan saja, siapa tahu diterima. Nah, jadi fungsinya ada 2. Berikutnya adalah unsur-unsur surat lamaran kerja. Ada apa aja? Pertama ada tanggal surat, ada perihal, ada lampiran, ada alamat surat, ada pendahuluan, identitas, uraian lampiran, penutup, tanda tangan. Nah, tapi sebelum kalian menyusun semua unsur itu menjadi sebuah surat, kalian harus perhatikan beberapa hal jika ingin menulis surat lamaran kerja. Yang pertama, tulis pendahuluan sesuai sumber iklan. Maksudnya begini, menulis pendahuluan sesuai sumber iklan itu. Kalau sumbernya dari koran, berdasarkan iklan
yang Anda unggah atau berdasarkan iklan pada harian Bali Post tanggal ini. Kalau sekarang di internet berdasarkan unggahan lowongan kerja pada akun Instagram Infoloker Bali. Jadi pendahuluannya tergantung kamu dapat sumber dari mana. Kalau ternyata kamu dapat sumber dari bisik-bisik teman, biasanya langsung identitas. Adapun yang bertanda tangan di bawah ini, langsung identitas kamu. Jadi tergantung sumber iklan. Yang kedua, jangan sampai salah menuliskan nama instansi. Belum melamar juga udah buat kesalahan fatal. Misalnya namanya adalah PT bla bla bla. Kalau emang ada TBK-nya, tulis TBK-nya. Jangan sampai yang misalnya PT kamu bikin CV, aduh itu fatal banget. Jadi perhatikan. Apalagi kalau memang ini adalah restoran, jangan sampai kamu bilang warung. Itu merendahkan ya. Yang ketiga, pastikan Anda memenuhi syarat atau kualifikasi atau posisi yang dilamar. Maksudnya kalian benar-benar harus perhatikan. Yang dibutuhkan tuh single. Kalian masih single nggak? Ya walaupun punya pacar boleh, maksudnya jangan sampai udah nikah. Kalau emang udah nikah ya berarti nggak qualified. Habis itu usia maksimum 25. Ketika usia kamu udah 26 dan kamu baru tengok itu iklan, ya jangan. Kalau memang dibutuhkan minimum S1, sedangkan kalian belum S1, ya berarti jangan juga. Yang keempat, perhatikan kualifikasi atau syarat pelamar dengan cermat, terutama usia. Oh sama sih, jadi terutama usia maksimum, status biasanya lajang atau menikah. Perhatikan batas waktu pengiriman, jangan sampai ini paling lambat tanggal 5 Oktober, sekarang udah tanggal 7 Oktober, kalian baru lihat itu iklan, ya udah nggak usah digubris lagi. Atau sebenarnya kalian bisa hubungi kontak person yang ada di iklan. Wih, lambat sehari nih, aduh coba kemarin aku ketemu iklan ini, coba aja telepon dulu kontak personnya, masih nerima lowongan nggak? Atau saya terlambat menemukan iklan, masih bisa kirim tidak? Telepon aja kontak personnya, pasti ada. Yang keenam, sesuaikan dengan tagihan perusahaan dan dikirim sesuai arahan. Kalau emang maunya lewat email, ya langsung lewat email. Kalau memang maunya lewat pos atau bawain langsung, terserah. Jadi biasanya kalau memang mereka nggak masalah lewat apapun, ya dia nggak akan mencantumkan syarat harus kirim email kemana. Nah ini contohnya, contoh lowongan kerja tuh seperti ini. Ini persyaratan, ini lampiran, ini lengkap banget ya. Kantor apa sih ini namanya? Griakom biasanya orang itu kalau masang surat iklan lowongan kerja, persyaratannya doang. Yang harus dilampirkan ya nggak usah, biasanya itu inisiatif si pencari kerja sendiri. Dan bahkan ini ada fotokopi kartu keluarga yang sebenarnya untuk sebagian besar instansi nggak usah ya, fotokopi kartu keluarga nggak usah. Tapi kalau memang diminta ya jangan melawan. Jadi harus kamu lampirkan juga. Ini lengkap persyaratan. Pendidikan minimalnya udah, bawa atau kirim langsung. Oh ya udah, berarti hard copy bisa, ini nggak harus ke email, lengkap ya, udah ada alamatnya. Ya udah berarti hard copy yang diminta, map, amplop. Lamaran diterima paling lama 31 Maret 2018, iklan jadul, iklan lama ya, jadi kalian ngirimnya harus sebelum itu. Yang kedua, syarat wanita single. Ini tadi yang Miss maksud status ya. Penampilan menarik, tinggi minimal 158. Nah ini perhatikan kualifikasinya. Kalau kamu ada di bawah 158, mending jangan ngelamar. Maksimum 25 umurnya, ya udah berarti kalau di bawah itu baru bisa. Minimal SLTA, ya syukurlah, berarti lebih banyak orang yang bisa ngelamar, berarti saingan lebih banyak. Bisa komputer, karena nggak spesifik komputer apa aja, nanti di bagian CV bisa kamu jelasin spesifikasi komputernya ya, itu inisiatif semua loh. Kirim CV via email, ya ini dimintanya email total. Nah biasanya kalau orang udah minta email, itu semua di PDF-in, fotokopian ijazah terakhirnya di PDF-in, kemudian kutipan daftar nilai, sertifikat, termasuk scan KTP, itu semua di-scan bentuk PDF, jadiin satu file. Suratnya juga PDF, CV-nya juga. Kita lanjut aja ya. Iya, jadi sekaranglah tahapan menulis surat lamaran kerja. Yang pertama, ini adalah tanggal surat perihal lampiran. Seperti biasa, tanggal di pojok kanan atas.
identitas dengan format seperti ini. Ubah kebiasaan kalian dalam bahasa Inggris yang mendahulukan bulan, kemudian baru tanggal. Kalau formatnya di Indonesia beda ya. Tempat dulu, tanggal, bulan, baru tahun. Perihal lamaran kerja tinggal di copy paste, nggak ada aturan khusus, pokoknya kamu harus tulis begini. Lampiran 1 gabung. Nah, kenapa istilahnya gabung? Karena banyak banget yang harus kita lampirin. Jadi nggak hitungan lembar dan bentuknya juga ada yang kartu, ada yang foto. Jadi nggak semuanya bentuk lembaran. Berikutnya, nah tadi kan udah tanggal, perihal, lampiran. Sekarang apa? Ada, sebentar ya. Ada penulisan alamat surat. Ya. Ada 4 pilihan. Nah, yang benar yang mana? Kita cross check dulu ya. Ini udah ada tandanya. Ini salah, ini salah, ini salah. Berarti ini yang benar. Jadi, tapi sebelumnya saya jelasin dulu ya kenapa itu bertiga salah. Lihat yang benar dulu. YTH titik berarti nggak pakai kepada. Wajar, ini udah salah 2 ini. Direktur PT nggak pakai titik ya. Indah Gaharu, Jalan Hasanuddin 34 Denpasar. Ini juga nggak ada titik di sini, perhatikan. Terus yang ini kenapa salah ya, pasti pakai kepada. Habis itu yang terhormatnya di titik 2, harusnya titik. Udah sih, itu aja kesalahannya. Yang ini salahnya kepada, nggak pakai yang terhormat. Ya udah, itu doang. Dan ini yang terhormatnya pakai titik 2, jalannya juga disingkat dan itu nggak boleh. Jadi aturannya jangan singkat jalan di sini. Itu juga salah. Kita ke slide berikutnya. Nah, tadi udah ada alamat ya. Sekarang kita ke pendahuluan dan tujuan. Pendahuluan nih yang ini. Berdasarkan unggahan pada akun Instagram Infoloker Bali pada tanggal 1 Oktober 2020 yang mengatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu membutuhkan karyawan di bidang marketing, itu pendahuluan. Tujuannya ya ini, maka saya bermaksud mengisi lowongan tersebut. Adapun identitas saya adalah sebagai berikut. Nah, ini namanya pendahuluan plus tujuan dalam satu paragraf. Kita lanjut ke penulisan identitas, ini dia. Jadi habis pendahuluan sama tujuan, lanjutin sama identitas. Identitasnya tuh nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor telepon. Ini usahain titik 2-nya lurus biar rapi. Kalau ada gelar, cantumin gelar, itu penting ya. Penulisan S1 ingat S-strip 1 kayak gini. Nomor telepon yang masih aktif. Udah jelas ya kayaknya. Selanjutnya di bawah identitas tadi ada penulisan uraian lampiran dan penutup. Nah, ini dia. Jadi sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu disapa ya, atau sebagai bahan pertimbangan Anda kalau Anda kayaknya kurang format aja sih. Kayaknya setara kan, siapa tahu memang personalianya lebih tua dari kita. Jadi sapa Bapak Ibu. Berikut saya lampirkan beberapa dokumen pendukung antara lain fotokopi ijazah, fotokopi tulisannya gini ya yang versi Indonesia, fotokopi kutipan daftar nilai, fotokopi sertifikat keahlian, ya ini opsional, tergantung kalian punya atau enggak. SKCK ini surat keterangan catatan kepolisian, mesti kalian cari sebagai bukti kalian berkelakuan baik, nggak pernah terlibat kasus apapun yang dipidana. Fotokopi KTP 1 doang. Pas foto 4x6 2 lembar. Ini standar pencari kerja 4x6 dan itu harus foto baru pakai kemeja putih. Ini dia penutupnya. Ini tak geser dulu ya. Sekian surat lamaran ini. Besar harapan saya agar Bapak Ibu mempertimbangkan lamaran saya ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih dan ternyata itu salah. Kenapa? Ini pakainya nggak boleh ya, karena di sini kita harus sapa juga. Besar harapan saya agar Bapak Ibu mempertimbangkan lamaran saya ini. Atas perhatian Bapak Ibu gitu dong, makanya ini salah. Jadi yang benar tuh di slide berikutnya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar Bapak Ibu mempertimbangkan lamaran saya ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Udah, ditutup tanda tangan di akhir. Kita ke slide berikutnya. Sudah selesai ternyata. Jadi tahapannya udah sampai situ. Sampai di sana kalian mengerti?
Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya, saya stop share. Ada pertanyaan nggak? Sekian pemaparan dari pemaparan saya tadi. Ayo tanya dong. Udah jelas ya? Sudah. Sudah. Jadi tolong diikuti rambu-rambu yang tadi. Nah, contoh surat secara keseluruhan itu sudah ada di Google Classroom. Di bagian material silakan nanti buka ya. Kemudian kalau kalian inginkan PowerPoint yang tadi ya nanti Miss kirim juga posting di Google Classroom tapi nanti setelah period ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan cari iklan di internet. Sekarang lagi pegang HP kan semua? Coba buka. Yang cepat itu Instagram aja, Infoloker Bali, Infoloker Denpasar. Ayo, Miss tunggu. Nanti kalau sudah iklannya ketemu, kalian putuskan mau pakai iklan yang mana, langsung ke Google Classroom di bagian atas, itu sudah Miss posting new assignment tentang penulisan surat lamaran kerja 2. Kalian di situ langsung ketik di pojok kanan atas ada create, langsung klik dokumen. Jadi kalian kerjanya di Google Doc supaya saya bisa pantau. Miss cari itunya bisa di website kan? Bisa, boleh. Di website boleh. Jadi silahkan ya. Iya, setelah sekian menit pencarian gimana? Udah dapat iklan ya? Denis dapatnya iklan di mana, Denis? Langsung ke website perusahaan atau dapat di Instagram? Saya dapetnya di Instagram. Dia bisa ngomong. Dapatnya di Instagram ya. Kalau Kesia dapatnya di mana? Dari website. Oh, dari website. Ya, silahkan mulai. Ada yang udah mulai ngetik nggak? Sekarang saya lihat dulu ya. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini. Semuanya bikin lembaran dulu ya. Sekarang saya pantau. Ya, di sini yang udah bikin lembaran itu Anggun, Amanda Astrasia, Viola, Kesia. Silakan diketik aja dulu. Miss mau ke Ananda dulu. Iya, Ananda. Ananda udah sampai mana ya? Oh, udah nulis alamat surat. Ananda, ini jalannya tolong di tab dong biar pas dia di bawah P. Iya, oke. Bentar ya. Kayak gitu ya. Itu kalau Miss yang lakukan udah pakai. Coba dong di tab. Hapus tab lagi. Ya udah benar sih. Jadi di baris kedua itu agak-agak kesini Nanda. Jadi jangan pakai tab, berarti space berkali-kali aja. Ya di sini jalan. Kalau bisa ada nomor, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kuta Badung Bali. Ya betul. Dengan hormat udah ada komanya. Udah ya. Miss, tadi Miss bilang satu apa? Bukan satu lembar kan, satu apa Miss? Ya, siapa tadi angkanya? Almeda. Satu apa? Iya. Satu iklan? Satu Bukan, lembar? maksudnya lampiran satu. Oh, apa? satu gabung. Jadi penulisan lampiran itu satu angka dalam kurung, satu tulisan kayak kwitansi itu loh. Kemudian gabung. Ya karena jumlahnya banyak. Oke. Thank you, Miss. Ya, sama-sama Almeda. Ya, sekarang saya lanjut cek ya, mau kontrol pekerjaan kalian. Ya, setelah tadi Ananda, ya Ananda nanti ya, saya mau ke siswa lain dulu. Mau ke Anggun dulu, coba deh. Ya, Anggun udah nulis sampai, bentar. Oh, udah sampai identitas. Anggun, ini pakai Justify ya, nanti rata kanan kiri. Terus jangan lupa ini Alenia. Kalau nggak pakai Alenia nggak apa-apa, yang penting rata kanan kiri, biar rapi. Oke, Miss. Iya, Cafe Supervisor ingat dicetak miring
Soalnya ini masih bahasa Inggris, sedangkan ini suratnya pakai bahasa Indonesia. Iya, oh identitas, ya udah lurus, sudah bagus. Saya mau ke Kesia dulu. Kesia udah, bentar. Oh, udah selesai identitas, bentar. Ya, benar. Ya, ini bagus, sudah dicetak miring ya, public relation. Atau sebenarnya humas kalau bahasa Indonesianya. Humas itu apa, Kesia? Kamu tahu kan humas? Ya. Apa humas? Hubungan? Hubungan manusia. Hubungan manusia. Iya, bukan hubungan masyarakat. Jadi namanya juga Masyarakat. public relation. Jadi relasi dengan publik atau penduduk. Dengan ini saya tertarik dan berminat untuk ikut bergabung di perusahaan Bapak Ibu, dan adapun identitas saya, ya penulisan identitasnya udah bagus sekali ya, udah lurus, titik 2-nya, S1-nya juga udah benar. Oke, sejauh ini udah bagus. Sekarang Miss mau ke Dennis. Dennis belum ya? Atau ketiknya di Word dulu? Sudah saya ini kok, saya lagi nulis. Oh ya ampun, berarti saya yang belum reload. Ya, saya reload dulu. Oh ya. Oh iya, ini dia. Oh, ini Dennis sudah sampai mana? Oh, udah ya, oke. Abis tempat tanggal lahir nanti alamat dulu ya Dennis ya, jangan nomor telepon dulu, nomor telepon terakhir. Oke, Miss. Oke, sekarang Miss mau ke Almeida. Kayak gini, nanti bisa langsung diklik. Dia menyatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu sales corporate ya. Saya berkeinginan untuk mengisi lowongan tersebut. Kualifikasinya memang S2 atau minimal S1 yang dibutuhkan, Almeida? Minimal S1, Miss. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti kamu S2. Karena ini nilai plusnya sih. Tapi tergantung juga ya, walaupun misalnya S2 kamu marketing and communication, nanti S1 kamu harus qualified, karena kan kadang ada orang yang S1 sama S2-nya berbeda. Jadi harus S1 kamu sesuai dengan posisi yang akan disasar. Saya akan pindah ke Amanda Lee. Iya, Amanda Lee udah sampai identitas. Ya, silakan lanjutkan ke uraian ini dulu, Amanda Lee. Uraian lampiran. Amanda Lee, jalannya jangan disingkat dong yang ini. Iya, bagus. Juninya masih bahasa Inggris, Amanda Lee. Iya. Oke, kalau gitu saya akan cek Viola. Sertifikat khusus apa? Kursus, Viola. Kamu typo di sini. Kursus. Oh iya. Iya, kursus tuh belajar, latihan. Jadi bukan khusus, beda ya. Oke, saya stop share dulu. Sampai di sini ada kesulitan? Kesulitannya di mana?
Diki, kesulitannya di mana dalam membuat surat lamaran kerja? Kalau saya nggak ada sih, Miss. Udah. Mungkin sulitnya nyari lowongan kerjanya ya. Yang pas di realita nanti. Sekarang kan kalian pura-pura, jadi boleh pakai iklan yang sebenarnya kalian nggak qualified atau apa. Tapi yang sebenarnya nanti ketika kalian sudah lulus S1 atau mungkin mau nyambi kerja sambil kuliah, itu yang susah. Cari yang sesuai, kemudian cari yang fleksibel, apalagi sambil nyambi kuliah. Dia nerima nggak mahasiswa yang nyambi kuliah? Biasanya kan ada tabrakan waktunya sama jam kuliah. Ya kalau mahasiswanya mau memprioritaskan perusahaan, kalau dia misalnya cuma pakai perusahaan sebagai sampingan, itu yang bahaya. Jadi harus pinter-pinter milih. Selain pinter-pinter milih, ya beruntung-beruntungan juga sih ketemu atau enggaknya sama lowongan itu. Iya, jadi sudah sekian menit, kayaknya udah hampir selesai. Jadi nanti silahkan setelah period ini berakhir, kalau memang suratnya belum selesai, kalian lanjutkan. Kalian bisa lanjutkan after school jam 2:30 lebih itu, langsung lanjutin lagi dikit, langsung submit hari ini. Besok, Miss akan rencana untuk mengadakan virtual correcting, jadi satu-satu akan Miss perlihatkan suratnya. Miss akan langsung tunjukkan mana yang salah, langsung scoring di depan mata kamu. Beberapa orang yang lain nanti di waiting room saya taruh ya, karena misalnya Miss sama Kesia, Ananda dan yang lainnya biar nggak lihat gitu loh, jadi pribadi sifatnya. Oke, jadi usahakan selesaikan hari ini. Tapi sebelum period ini berakhir, saya mau adakan evaluasi sebentar tentang surat lamaran kerja yang sudah kita buat tadi, pencarian iklan dan juga isi konten PowerPoint tadi. Amanda Astrasia, tadi Miss lihat kalian itu banyak salah di penulisan format tanggal penulisan. Itu format yang benar versi Indonesia gimana, Amanda? Pertamanya tuh kota, kita di kota mana? Iya, nulisnya di kota mana? Tanggal dulu atau bulan? Tanggal dulu. Iya, tanggal bulan dulu, baru bulan. tahun. Iya, jangan sampai salah ya. Jadi itu versi Indonesianya. Yang kedua, Amanda Lee. Coba dong sebutkan 2 hal yang harus kita perhatikan dalam membuat surat lamaran kerja. Apa yang harus kita perhatikan? Memperhatikan kualifikasi dan akhir tanggal pengiriman. Iya, kamu qualified nggak? Mulai dari pendidikan terakhir yang dibutuhkan. Kalau pendidikan terakhir yang dibutuhkan S1, kamu belum S1 berarti jangan ikut. Kalau memang dibutuhkan tinggi minimal 158, kalau kamu di bawah itu jangan ikut. Dan perhatikan tanggal maksimum pengiriman berkas ya. Jadi kalau udah lewat ya udah. Kecuali ada caranya. Kalau misalnya udah lewat sehari 2 hari, apa yang kalian lakukan? Ananda? Telepon. Oh, dijawab sama Amanda Lee. Nggak apa-apa. Iya benar, telepon kontak person yang ada di situ. Dennis, coba sebutin 5 aja unsur surat lamaran kerja yang udah Miss kasih tahu tadi. Ada alamat, terus tanggal, perihal, kualifikasi supaya bisa masuk Lampirannya. lampirannya, sama Paling bawah apa? seperti paling bawah itu ini tanda tangan. Iya, tanda tangan. Udah 5 nggak sih itu ya? Oke, terima kasih karena kamu sudah ingat. Jadi itulah sekilas tentang surat lamaran kerja, dan kalian bahkan sudah mulai nulis surat lamaran kerja, udah setengah jadi. Tinggal lanjutkan nanti kalau ada waktu after school, atau kalian bisa lanjutkan agak sore. Yang penting malam jam 7 itu semuanya udah sampai. Ngerti ya? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi besok agenda kita koreksi langsung, virtual correcting. Baik, kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kali ini ya. Sampai jumpa besok semuanya. Amin. Bye. Bye, Miss.